Saya lahir tahun 1985 dan 2 tahun kemudian ibu saya meninggal karena suatu penyakit. Apalah yang dimiliki seorang anak umur 2 tahun ketika ditinggal ibunya, kecuali tangis dan ketidaktahuan. Ketidaktahuan karena belum bisa berpikir, tetapi telah diberi Tuhan perasaan sepi dan kehilangan. Di sebelah utara rumah saya tinggal seorang pemuda idiot. Dia kira-kira berumur 12 tahun ketika ibu saya meninggal. Selain itu, di sebelah tinggal pula seorang pemuda lain berumur 20 tahunan yang belum pernah bersekolah, tidak bisa membaca, dan bekerja sebagai kusir andong. Sementara di sebelah barat rumah saya tinggal pemuda yang juga berumur 20 tahunan, terbelakang, bodoh, dan harus keluar dari kelas 1 SD karena tidak bisa mengikuti pelajaran sedikit pun. Sebagai anak berumur 2 tahun, tentu saja saya belum begitu mengenal mereka. Tetapi seiring waktu, saya mulai tahu bahwa merekalah sahabat terbaik dalam hidup saya. Akal saya yang semakin terasa ketika berumur 5 tahun, dan ingatan yang semakin kuat mematrai kenangan saya dengan 3 orang hebat dalam hidup saya tersebut. Merekalah yang saya sebut sebagai 3 pendekar dalam hidup saya. 3 orang yang sama-sama terbelakang, tidak bisa membaca, dan sering dianggap agak kurang oleh tetangga-tetangga. Pemuda pertama, anak belasan tahun yang saya tahu dipanggil Adek. Idiot dan selalu mengeluarkan air liur dari mulutnya. Karena tak pernah memiliki teman bermain, sayalah yang selalu dipandangnya dari jendela rumah. Ketika semua orang mengusir dan anak-anak lain takut untuk mendekat, dia mencoba mengenal saya. Dialah yang kemudian merawat saya. Karena ketiadaan ibu dan ayah yang terlalu jarang di rumah, anak idiot itulah yang mengajari saya bermain, membuatkan wayang suket, mencari kodok di sawah, berendam di kali, atau menonton karnaval 17 Agustus yang tiap tahun diadakan di kota kecamatan. Pemuda kedua, puluhan tahun, yang menjadi kusir andong tadi bernama Gan. Keterbelakangnya justru menjadi sumber kebaikan hati. Setiap hari begitu pulang dari bekerja, dia selalu menyisihkan uang 50 sampai 100 di bawah jok andongnya. Uang itu khusus disediakan untuk saya, anak SD yang tak pernah lagi menerima uang saku dari ayahnya selama bertahun-tahun. Gan melakukan itu karena tahu bahwa saya tak pernah bisa jajan jika dia lupa menyisihkan. Dia juga yang mengajak saya jalan-jalan menjadi kene andong atau suka dengan kudanya. Pemuda ketiga bernama Dadar. Karena tak juga bisa melakukan apa yang dilakukan kawan-kawannya, dia dikeluarkan dari sekolah. Mulai itulah dia mendekati saya, mengajak saya bermain di kebunnya yang luas, mencarikan buah apapun yang saya inginkan. Jika saya lagi kepengen pisang, dia akan mencarikannya. Begitu pula ketika saya minta kelapa muda di suatu siang yang panas, dia akan mengajak saya ke kebun dan memetikkan beberapa. Dadar mengajari saya berenang, kadang berpetualang seharian ke tempat-tempat yang jauh, berjalan kaki, dan melatih keberanian saya. Karena sebelumnya saya memang terlalu penakut dan mudah menangis. Agar tubuh saya kuat, dia juga memberi segelas susu kedelai dari pabrik tahu milik orang tuanya hampir setiap hari. Ketiga orang itu 3 pendekar yang mengisi hidup masa kecil saya, menemani dengan tulus sehingga kini saya bisa berpikir bahwa Tuhan memang mengambil ibu saya, tetapi Dia mengirimkan 3 orang hebat dalam hidup saya. Ketiganya terbelakang, tidak sekolah, tidak bisa membaca,
Bahkan 2 di antaranya sampai kini tak punya istri. Tetapi merekalah yang mengajari saya banyak hal, menemani tahun-tahun sepi, membantu saya siap untuk mandiri. Kini saya 24 tahun dan akan segera menyelesaikan kuliah. Karena pengalaman hidup itulah saya bisa bertahan hingga sekarang, merantau, mandiri, dan memiliki pandangan positif terhadap makhluk ciptaan Tuhan seperti apapun adanya. Untunglah saya dibesarkan oleh 3 orang idiot dan bukannya 3 orang profesor, 3 orang kaya, atau 3 bisnismen, sehingga saya bisa memaknai hubungan antar manusia bukan karena kapasitas intelektual, uang, atau kesuksesan. Bagi saya, ketulusan untuk memberi dan sikap menjadi manusia seutuhnya itu lebih penting, berkah dari 3 pendekar hebat. Dan karena itulah saya selalu beranggapan seperti apapun kondisinya, hidup kita diciptakan Tuhan sangat indah kalau mata kita memandangnya dengan indah pula.